Jadi silahkan jelaskan, kenapa kemudian Anda menyampaikan bahwa Bung Gafur itu hanya menghafal pasal demi pasal, bukan soal bicara keadilan dan seterusnya. Terima kasih. Tadi kita sudah melihat ya, bahwa apa yang disampaikannya itu selalu menyalahkan. Dalam hukum pidana atau perdata, kita nggak bisa ngambil kesimpulan menyalah-nyalahkan. Pendapat orang, hukum ini baku, tapi tidak kaku. Kenapa tadi disampaikan bahwa ada somasi, tentang somasi aja kita harus melihat di sini bahwa somasi itu boleh ke perdata, boleh pidana. Kalau perdata itu wajib, kalau tidak dilakukan somasi prematur dalam persoalannya. Ya, kalau pidana itu tidak menghalangi supaya tidak terjadi kriminal atau kita melihat ada mens reanya di situ. Jadi itu dalam hal somasi. Somasi itu apa yang dikatakan somasi adalah memberikan teguran, memperingatkan, yang kamu lakukan itu menyinggung saya loh. Saya tersinggung, kamu permalukan. Jika kamu ingin terbaik, ayo kita duduk sama. Kalau tidak, ayo kami akan lakukan upaya hukum lain. Jadi ketika kita buat LP di SPKT ditanya. Mau perdata pidana sama aja itu? Sama, okay. Tapi tidak legal promil gitu ya. Kalau perdata itu wajib. Kalau pidana tidak wajib jika memang benar itu tidak menghalangi konteks hukum yang sedang kita alami gitu. Nah di dalam perdata, di dalam pidana boleh kita berikan teguran, yaitu menyampaikan kamu nyinggung saya. Oh, sejauh mana saya menyinggung ini loh, kalau tidak kamu dengarkan saya akan upayakan hukum LPK atau secara apa gitu ya. Tapi kalau dengan teguran itu dijawab dengan baik, maaf Pak, maksud saya, maaf Bu, maksud saya tidak seperti itu. Nah, hukum itu memang harus baku, tapi tidak kaku. Makanya kita pandai mentadaburkan KUHP itu sendiri. Mungkin itu dari saya, jadi tidak ini. Baik, saya boleh tanya ke Pak Ugro. Pak Ugro sedikit aja Pak Ugro. Ini soal somasi ke topi merah, menurut Anda bagaimana Pak Ugro? Iya, kalau bicara somasi tadi udah jelaskan panjang lebar sama Pak Gafur ya. Jadi gini, saya juga tidak banyak mengenal somasi dalam penegakan hukum pidana. Ya, jadi contoh sekarang yang sering terjadi ya, misalnya orang utang piutang aja. Utang piutang mungkin ada perjanjian, mungkin tidak. Terus lapor. Tapi pada saat dia nagih nggak dibayar-bayar, dia bilang kalau nggak dibayar saya lapor polisi. Oke. Nah, kemudian lapor polisi. Nah, mereka dipanggil. Sekarang kan pakai penyelidikan. Nah, setelah dilakukan pertemuan, belum RC nih, belum ada justice. Nah, setelah diadakan pertemuan dan nggak bisa ngebayar, ditekan. Ini bisa masuk pidana. Di mana penipuan utang piutang masuk pidana? Sampai kapanpun tidak bisa masuk pidana seperti itu. Jadi utang piutang tidak bisa masuk pidana? Nggak bisa masuk pidana, itu perdata murni. Kenapa Pak? Ya orang kan yang ditagih kan bahan prestasi belum bayar-bayar kan, ya karena risiko dari utang piutang. Contoh satu lagi misalnya kasus anak muda pacaran. Apakah dia bikin perjanjian nanti kalau hamil kamu tanggung jawab? Kan nggak ada. Begitu pihak wanitanya hamil dipanggil sama orang tua wanita, kamu kalau nggak kawin ini saya laporkan polisi. Nggak ada. Yang jelas pasalnya sudah ada di undang-undang. Kalau dia sampai menghamil anak di bawah umur ada pasalnya sendiri. Gitu. Atau mungkin dicarikan pasal perkosaan juga bisa di situ. Karena pasal, ya, iya. Jadi hal-hal seperti itu jangan diartikan lain bahwa boleh tidak boleh nggak bisa, bisa atau tidak bisa nggak bisa. Hukum ya secara eksplisit dibunyikan seperti itu. Ya. Jadi mohon sekali lagi yang saya tambahkan lagi. Kalau somasi tadi sudah cukup luas, cukup banyak. Saya titip pada Pak Jamanda Girsang tadi, berikan kesempatan polisi untuk profesional, penyidik profesional. Jadi status tadi yang disampaikan Mas Roy tadi, ya. Saya khawatir kalau ini dibiarkan sebagai hal yang biasa, kan dibaca orang banyak. Ya itu statusnya Jamanda Girsang maksudnya Pak. Ya, jadi entah kepada DIR atau kepada penyidik. Jadi kalau orang sudah berurusan dengan polisi antara pelapor dan terlapor, saya aja juga pernah membuat laporan di Polda, menghubungi dirinya aja susah. Karena dia tidak mau menerima, dia ingin independen.
Jadi karena ini berkaitan dengan topi merah tadi, ada kaitan somasi seperti itu, status seperti itu janganlah, biarkan polisi itu independen. Oke. Ya kita kepingin polisi baik, jangan diterobos seperti ini. Karena kekhawatiran saya hal-hal seperti ini kalau dibiarkan, ya kekhawatiran saya ini, suatu saat negara kita akan menjadi negara mafia, Pak. Maksudnya gimana, Prof? Pak Ugro? Ya, kita belajar kalau mafia bisa menguasai suatu negara, suatu kota, dia bisa mempengaruhi aparat penegak hukum, bisa mempengaruhi aparat pemerintah. Saya tidak mau Indonesia nanti ada seperti Yakuza seperti Jepang, ada mafia di Rusia dan sebagainya. Kita ini negara hukum, harus tegakkan hukum sebaik-baiknya. Jadi mohon dimengerti bagaimana hukum berjalan sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang ada dan hukum acara pidana yang ada. Jangan polisi ditarik-tarik ke masalah hal yang seperti ini, ya. Karena kalau saya lihat persoalan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro. Kalau kita lihat pasal mulai dari pasal 60, 61, 62, ya kan? Kemudian dikaitkan dengan RC pasal 79 sampai pasal 84 yang kewenangan polisi untuk menangani restoratif justice. Persoalan ini sudah selesai. Tidak bisa ditarik-tarik kembali. Kalau kita lihat waktunya, kasus pencemaran nama baik dan fitnah, pasalnya tidak bisa digabung. Berbeda sekali, gitu loh. Kalau sudah dilaksanakan RC, saya hanya menunggu apakah jaksa berani mengeluarkan P21. Kalau P21, analisa saya bahwa negara kita akan mengarah pada negara mafia seperti itu. Oke. Terjadi. Oh, jadi menurut Anda, kalau dalam konstruksi hukum seperti ini sudah ada RJ beberapa, tidak akan mungkin jaksa akan mem-P21-kan kasus ini? Saya yakin tidak akan bisa, karena begini, pasal 60, ya kan, begitu peristiwa SPDP diterbitkan, ya, maksimal 7 hari harus diberitahu ke jaksa. Kemudian kaitan pasal 61, 62, berkas perkara, kalau sudah lengkap, itu langsung disampaikan ke jaksa. 7 hari jaksa harus mengembalikan hasil penelitian berkas tadi kepada penyidik. 7 hari. Oke. Kemudian penyidik melengkapi 14 hari, kembalikan ke jaksa. Jaksa 14 hari kembalikan lagi kepada penyidik. Kalau sampai berkali-kali seperti zaman dulu, lebih dari 4 kali, lebih dari 3 kali saja menurut KUHAP. Ya, yang baru? Ya, itu harus diadakan gelar perkara dengan mengundang ahli, jaksa, seolah-olah diulang lagi. komisi jaksa, komisi pengawas diundang. Semua digelar karena harus ada kepastian hukum. Oke. Makanya kalau saya kaitkan dengan pasal 79 sampai 84, ya, perkara ini sudah di RJ. Berarti laporan polisi sudah dicabut oleh Pak Jokowi. Sudah dimintakan penetapan pengadilan. Kalau masih berlarut-larut, waktunya hanya 7 hari dan 3 hari. Iya. 10 hari. Oke, artinya kalau saya tidak pernah P21 menurut Pak Ugro, maka kasus ini tidak akan pernah disidangkan dan Mas Roy dan kawan-kawan tidak akan pernah seperti yang mereka katakan, misalnya Bung Andi Azwan, Bu Elia tadi sempat mengatakan ditahan. Nggak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi karena laporan polisi sudah dicabut berdasarkan pasal 79 hukum acara pidana yang baru. Oke, Bu Lida, tadi saya sempat mendengar dari Anda bahwa sesungguhnya kasus ini sudah mendekati ke P21. Silakan. Ya, terima kasih. Kita ini sama-sama, saya di sini ya tidak pro kemana-mana ya. Saya sebagai praktisi hukum menjalankan pendapat hukum sesuai dengan hak-hak saya yang sebagai advokat. Di sini saya sedikit memberikan menyampaikan, maaf ya Pak Ugro. Ya, silakan. Di sini saya menyampaikan ada sebuah perkara yang dilaporkan sekitar 14 orang. Kemudian ditersangkakan 8 orang. Yang sisanya dalam pengembangan. Kemudian 8 orang ini telah melakukan RJ. Telah melakukan RJ 3 orang. Kemudian yang 5 tentu proses hukumnya jalan. Jadi tidak dicabut. Yang dicabut kan ini delik aduan. Yang dicabut itu ditarik bahwa
untuk orang yang minta maaf kepada saya, untuk orang yang sudah RJ, sudah dihentikan SP3-nya, itu dikeluarkan dari LP tersebut, dari laporan Pak Jokowi. Yang lainnya yang belum minta maaf ya, karena kan ini delik aduan. Pak Jokowi tidak mencabut LP tersebut. Nomor perkara tetap, nomor LP tetap. Nah, yang 3 ini sudah nggak usah dilanjutkan dengan syarat-syarat begini-begini. Di sini kan ada 2 kategori. Itu diatur di pasal berapa, Bu? Mana itu, Bu? Gimana? Pasalnya pasal berapa? 79 sampai 84 saya baca semua Di tidak dalam ada. hal ini saya menyampaikan, sebentar ya Pak, saya menyampaikan Enggak, sebutkan pasalnya dulu. Harus ada supaya saya masuk. dasarnya, Bu. Jangan asal ngomong. bahwa Pak sabar Pak, jangan Ya, kayak saya mau jangan tanya kayak ke Anda. kentut mulutnya ya. Saya mau tanya ke Udah Anda, bau karena Anda tadi juga mulutmu. ngawur. Jangan kayak kentut. Oh, jangan Bu. Oke, Ya, oke. Ngomongnya Jangan jelek kayak banget ini. kentut. Ini ngomongnya jelek banget ini. Harus Tolong. Oke, oke. Saya kita profesional. Ya. Kamu diam ketika saya diam. Ketika Lan, kamu Lan. ngomong. Apa kamu kan saya? Iya. Hakmu apa? Hak saya kok ngamuin kamu? Saya nggak ini. Mas Roy nanti Mas. Oke, saya nanti akan jawab dia. Iya, Ya, saya silakan. bilang. Ini orang ini ngawur aja ini. Oke, silakan. Yang nggak ngawur kamu kayak dewa kebenaran. Lah memang benar apain? Enggak bau kentut. Omongnya jelek banget nih, keluarkan nih Aiman. Nah, Keluarkan nih orang ini jadi jelek Oke, banget Mas Roy, ini. nanti saya. Bahasa kasar. Silakan. Jadi dalam hal ini tolong ya, di sini kan kita menyampaikan ada RJ. Syarat RJ itu apa? Enggak, ini saya potong. beberapa Siapa yang hal. ngerekam? Tunggu. Siapa yang ngerekam? Ada yang ngerekam Mas Aiman? Oh iya, Itu tuh keluarin. Udah keputusan kita. Nanti biar ada tim. Ayo keluarin. Nanti ada tim Mas Roy. Gini Bu Erida ya. Ya. Jadi sebentar apakah Pak. ada peraturan kepolisian Itu tuh tolong dikeluarin Ya. dulu tuh yang rekam tuh. yang menyatakan bagaimana cara menjemput Delay dulu. Itu anak buahmu tuh Elida. dalam Mas, satu laporan Mas, polisi. Anak buahmu tuh. Mas, kesana, Mas. Dia dulu. Keluar Iya. dulu. Keluar dulu itu. Kesana ayo Mas. Jangan. Ayo keluar dulu. Mas Keluar dulu. silakan. Keluar dulu anak buahnya Elida Neti itu. Keluar Ya, dulu. silakan ya Mas ya. Anak buahnya Elida Neti keluarin dulu. Minta silakan ke petugas. Anak buahnya Elida Nggak Neti apa-apa, keluarin dulu. silakan nanti biar ya. Oh biar lawyer bisa. nggak tahu malu, nggak tahu aturan nih. Silakan. Nanti saya bicara soal embus. Oke, silakan Mas. Bohongnya dia soal embus. Silakan. Maaf ya, Ya. jangan terlalu mencari kesalahan orang. Sempurna itu milik Tuhan. Kamu jangan kayak gitu. Oke, Bu Lida nggak apa-apa. Ya, Batasi jangan aja. kayak Mas gitu. Roy saya minta untuk Ya. saya- Jangan terlalu arogan. Silakan, Bu Lida. Kamu orang intelektual, mulutnya jangan bau kentut gitu. Keluarin itu orang itu. Boleh, Ya. udah. Ngomong itu apa Ya. itu keluarin Boleh, itu. oke. Ya, saya Oke. sampaikan Ya, itu. oke. Itu keluarin Bu itu. Lida, Iya. Bu Lida, fokus ke apa Saya yang siap disampaikan bertanggung oleh jawab ngomongan saya. Pak Ugro. Udah, nggak apa. Kamu orang pintar, seorang intelektual, Elida. tapi Bu ngomongnya Elida, kemana-mana. itu pasal Ya, 79 itu pencabutan laporan polisi. Ini tidak dicabut Pak. Duh, kalau nggak dicabut kok bisa ada RJ, Jadi laporan ada itu Lawyer yang apa-apa dikeluarkan nama-nama itu disampaikan oleh pelapor. Yang ini tidak sudah saya lepaskan, tidak jadi saya tarik karena dia sudah minta maaf. Itu Tarik. yang saya waspadai, jangan sampai penyidik polisi dikendalikan oleh masyarakat seperti itu. Bukan. Itu yang saya khawatirkan Bukan. nanti Jadi, negara perkara Indonesia ini akan hanya menjadi dua. negara mafia. Jika tidak puas, kan bisa perapit. Apanya yang berapa itu? Sudah Nah, ditetapkan. Jika tidak benar, Bukan, minta penetapan pengadilan itu sudah. iya, kalau itu tidak benar, tidak dapat diterima bahwa RJ itu menyalahi aturan, itu Bukan. perapit. SP3 Salahkan polisi. SP3 biasanya itu tidak Ya. dilaporkan tidak minta penetapan pengadilan. Ya, Kalau ada- hal-hal tidak ada, pidana Pak. umum di luar RJ, Ya. SP3 itu bisa di peradilan. Ya. Tapi kalau SP3 berkaitan dengan RJ, itu sudah dimintakan penetapan pengadilan. Bagaimana mau diperapit? Nggak bisa. Nah, itu kan sudah memenuhi unsur. Ya Pak, yang punya hak dari delik aduan itu adalah Pak Jokowi sebagai Iya, pelapor. pencabutan laporan polisi itu terhadap 8 orang tadi semuanya. Makanya saya kalau dari awal katakan nanti maaf mundur ya Pak jauh ya, jika nanti kita jangan berebut ngomong lah, berikan saya Nggak, kesempatan. biar masyarakat jelas. Ya, Jadi, ini mereka jelas. ya kalau RJ kalau dia dicabut, yang dicabut itu dari 8 itu 3 Ya, dikeluarkan. Yang 5 Nggak tetap bisa, Bu. jalan dong. Laporan polisinya yang dicabut. Enggak, tidak Loh, Pak. baca pasal 79 coba. Tidak Ini Pak. Saya kasih ya. Baca. Kita melaporkan Ini, 10 ini. orang. Sebentar Bu. Coba Ya. dibaca Pak. Pasal 79 ya, entar nanti Oke. ini. Yang satu baca Asik. pakai referensi, yang satu ngomong aja nggak ngerti. Kamu tuh kurang ajar ya. Mas Roy.
Tolong sopan ya. Sebentar. Sopan. Saya ngomong apa adanya. Kamu orang hebat. Pak Ugro lagi. Ya, tapi kalau kamu tidak sopan berarti kamu tidak ada harga. Pak Ugro lagi mau baca. Bernilai kamu. Ntar, oke, Pak Silakan Ugro Pak Ugro baca Ya, biar dia dengerin. Mas Roy, Pasal Mas Roy. 79. dengerin. Ya. Biar dia tahu itu. Tahu kok. Mana? Kemudian Rocos saja mulut. Pasal nomor apabila ini bentar, setelah seluruh ini dibetakan 79 ayat penetapannya. 4, Nah, ya ayat 4. Mas Roy udah hafal. Pencabutan laporan Apa, atau ya. pengaduan hanya dilakukan setelah pelaku memenuhi syarat kesepakatan. Nah, Itu kalau dicabut, Pak. Loh, kalau nggak Ini dicabut kan dia kenapa tidak bisa mencabut muncul? LP, Pak. Oh, Maaf, tolong gimana? dimaknai. Dia tidak mencabut LP. Jadi yang situasi dicabutnya hanyalah orang-orang yang tidak yang sudah keluar. Bukan diatur di mana pencabutan orang-orang itu nggak ada loh. Itu ketentuan dari pihak kepolisian, Pak. Nggak ada. LP Nggak ada, nggak ada. Jokowi itu nomornya Tolong ya, kalian sopan ya, jangan 2831. nyorak-nyorak ya. LP Jokowi itu Tolong ya. nomornya Sorak-sorak keluarin juga yang sorak-sorak. Tolong ya. Sorak-sorak keluarin. Tolong, tadi saya udah bilang dikeluarin, tolong dikeluarkan. Keluarkan. Jadi Kok seolah-olah mencari LP dukungan Jokowi seperti ini. itu nomor Sorak-sorak. Oke Bu. Nggak sopan. Jadi gini, pasal Saya nggak 79 ganggu sampai kalian loh. 79 sampai 84 itu tertulisnya pencabutan laporan polisi, bukan pencabutan terlapor, nggak ada. Pencabutan terlapor saya cari dari pasal 79 sampai 84 nggak ada. Ya itu yang saya juga pertanyakan, Pak. Jika telah memenuhi unsur, itu tanggung jawab pihak kepolisian. Jika polisi tidak diajak dalam RJ, dalam menghentikan perkara, antara para pihak juga tidak bisa. Jadi yang dicabut itu bukan LP-nya, bukan laporannya. Loh, nggak yang bisa RJ dong. Yang Nggak bisa dicabut RJ. ini sesuai dengan aturan. Bisa lah, Pak. Bang Eman, Ternyata- sedikit saya luruskan ini ya. Oke. RJ itu seorang penyidik tidak boleh ditarik keluar dari tempat penyidikan. Perkapnya ada itu. Harus di tempat di mana dia Ini mau lagi RJ. kayak kentut juga. Ngomongnya jelek banget ini. Ngomong Mas jangan Eman ini begitu. Ngomong itu. Keluarin itu. Dasar ini ngomongnya nih. Ya, Kasar itu, keluarin itu. Ini kalau- Kentut. Nggak Kamu nih setuju nggak punya boleh. dasar Kita bicara. jangan bicara seperti Pakai itu. Karena dasar kita di juga. TV. Bu, saya mau tanya tapi gini. Oke. Pendapat itu berbeda. Tapi saya tanya. Ibu sempat mendengar bahwa kasus ini akan segera P21, betul? Iya. Akan segera Makanya P21. ya, P21 itu lengkap untuk siap disidangkan. Dari gitu ya? siapa? Siap. Ya, makanya kalau mereka memang benar menyatakan Mereka ini siapa, Bu? ya yang merasa itu ijazah Pak Jokowi palsu, dua saja. Mereka mau prapit atau mereka mau dipercepat itu P21-nya. Selesai perkaranya. Nggak, ini- Kenapa harus takut-takut untuk minta Bukan, nggak ada permintaan. dihentikan gitu? Bukan minta dihentikan. Kalau ada satu laporan polisi ditangani oleh penyidik, kemudian terlapor minta RJ, ya kan, entah terlapornya Ini 1 mantan atau Wakapolri 100, ini. ya kan, satu saja minta RJ, seluruhnya laporan dicabut, semuanya Batal, terangkat. Seolah-olah peristiwa itu tidak ada. Selesai Oke, udah. baik. Ini ada perbedaan. Kalau seandainya sampai P21, apa yang bisa dilakukan? Ya, ketahuan di sini berarti saya indikasi, ya kan, sinyalemen saya. Negara Indonesia akan dari negara hukum menjadi negara mafia, apalagi sudah tahu akan P21 akan ditahan. Ini yang kita jaga. Dari siapa itu? Ya, Indonesia harus tetap negara hukum. Jangan sampai itu yang saya lihat, ya saya kan baca-baca beberapa mafia di luar negeri itu kan, di Jepang ada Yakuza, di Rusia juga ada, di Meksiko ada. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Yang Ya. kita hadapi 2029. Kadang-kadang begini, analisa kita, pendapat kita. Ya, yang kita hadapi 2029. Bagaimana kalau masyarakat nanti bertindak seperti yang sekarang ini? Ada berapa kelompok nanti? Kita pesta demokrasi pilpres itu harus berjalan ya, yang dibilang jujur, adil, bebas, rahasia langsung dan sebagainya. Hilang Kita trust. laksanakan. Itu yang marwah itu jangan sampai hilang dari negara demokrasi kita yang kita cintai setelah kita merdeka. Itu yang saya jaga. Makanya saya bukan benci sama siapapun, enggak. Yang perlu kita buktikan sekarang dugaan ijazah palsu. Bukan Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Apakah ijazah yang digunakan di Solo 2 kali, di Jakarta, kemudian di KPU Pusat 2 kali. Apakah ini palsu? Bukan. Kita fokus ke dugaan ijazah saja udah. Kalau itu dinyatakan asli atau palsu, ya sudah. Berarti komisioner KPU tidak melaksanakan tugas dengan baik. Yang dihukum pertama kali adalah komisioner KPU-nya saja dulu, itu saja. Ya jadi begini Pak. Sebentar Bu, Prof. Iman dulu. Nanti saya Oke, bilang oke, mana. oke. Lanjut ya.